Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah inspirasi judul skripsi literasi keuangan syariah. Teman-teman sekalian, inspirasi kali ini saya sengaja mengangkat tentang literasi ya, literasi keuangan syariah. Jadi apa itu literasi? Literasi adalah kemampuan seseorang, kemampuan dalam mengolah, memahami informasi saat melakukan aktivitas membaca dan menulis ya. Jadi literasi itu banyak macamnya. Pada kesempatan ini saya baru mulai nih mengangkat masalah literasi, dimulai dari literasi keuangan syariah. Ada literasi digital, ada literasi yang lain. Nah, apa itu literasi keuangan syariah? Adalah memahami keuangan syariah ya. Artinya kita sadar akan keuangan syariah. Nah, jadi dalam hal ini memahami apa? Memahami tentang produknya, memahami jasa keuangan untuk mampu membedakan ya. Membedakannya apa? Untuk membedakannya dengan jasa keuangan konvensional. Nah, itu adalah di dalam hal ini adalah pemahaman terhadap hal ini ya, terhadap literasi keuangan syariah ini adalah dipengaruhi oleh 4 faktor ya. Jadi teman-teman bisa memahami ini, nanti bisa jadi inspirasi judul skripsi ataupun tesis. Jadi bagaimana orang mengambil keputusan ya, apakah akan menjadi nasabah atau tidak misalnya, atau akan menggunakan jasa keuangan syariah atau tidak, itu ada dipengaruhi oleh yang pertama adalah jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Kemudian tingkat pendidikan formal. Jadi saya garis bawahi tingkat pendidikan formal, karena ini akan berpengaruh pada bagaimana cara orang berkomunikasi, cara orang bergaul, bagaimana cara dia mendapatkan informasi terbuka atau tidak, itu dipengaruhi oleh pendidikan formalnya. Kemudian usianya ya, apakah masuk dalam generasi yang produktif atau tidak misalnya ya. Kemudian lamanya berusaha, dalam hal apa misalnya usahanya. Kalau tani berarti kita lihat lamanya berusaha tani. Kalau dia berdagang misalnya makanan, berapa lama dia berusaha? Katakanlah apakah restoran ataukah jual minuman atau mungkin produk-produk lain. Jadi lamanya dia berusaha juga mempengaruhi keputusannya untuk apakah dia akan menggunakan jasa keuangan syariah atau tidak. Nah, baik teman-teman sekalian, literasi keuangan ini adalah upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sektor keuangan. Jadi ini penting bagaimana memahaminya. Yang tahapannya adalah mulai ya, kalau ada informasi orang pertamanya mengetahui, baru sampai mengetahui. Kemudian kalau sudah meningkat menjadi meyakini ya. Jadi informasi itu ketika mengetahui kemudian tertarik akan informasi itu, biasanya orang akan mengejar informasi lanjutannya gitu ya. Ingin tahu apa dan bagaimana tentang informasi tersebut. Kemudian kalau sudah meyakini maka terampil dalam mengelola keuangan gitu kan, kalau dia sudah yakin, sehingga terbentuklah pada seseorang itu ataupun dari individu-individu yang memahami itu, maka terbentuk masyarakat yang well literate ya. Jadi begitu terbuka terhadap literasi, dalam hal ini bahasannya adalah terhadap literasi keuangan syariah. Jadi nggak antipati gitu kalau ada literasi keuangan syariah, dia ingin tahu lebih jauh gitu ya. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan literasi keuangan syariah? Sederhananya seperti apa ya? Kalau saya ingin sampaikan kepada teman-teman nih supaya gampangnya, literasi keuangan syariah itu yang pertama adalah pinter cari uang gitu. Jadi ini ungkapan yang sangat populer. Misalnya kita bilang ini, dia itu anak muda yang pinter cari uang. Kemudian kalau ada orang sukses, kamu memang dari dulu pinter cari uang. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan cari uang itu adalah maknanya luas ya. Bukan dalam arti mencari sesungguhnya, ngorek-ngorek begitu, tapi bagaimana cara dia mendatangkan
bagaimana dia menjadi magnet uang gitu ya. Jadi itu yang pertama, pinter cari uang. Itu sangat populer di masyarakat. Yang kedua adalah menabung dan berinvestasi gitu. Literasi tentang menabung dan berinvestasi. Yang ketiga adalah bagaimana mengelola keuangan. Jadi yang ketiga ini pandai membelanjakan uang. Nah, jadi orang-orang yang sangat menghargai uang, dia tahu kapan dia membelanjakan uangnya dan kemudian di pos-pos apa dia harus belanjakan uangnya. Nah, jadi itu teman-teman sekalian, jadi pandai cari uang, kemudian menabung dan berinvestasi, kemudian mengelola dan membelanjakan uang. Nah, baik teman-teman sekalian, beberapa variabel penelitian dari keuangan syariah ini akan saya sampaikan ya. Yang umum nih ya, yang umum-umum aja dulu. Yang umum itu adalah variabel pembiayaan syariah ya. Perbankan syariah, variabel pembiayaan perbankan syariah. Jadi kalau kita lihat variabel ini, maka kalau misalnya bicara pembiayaan kan sepertinya kecil ya, masalah mikro ya. Kemudian bagaimana supaya kita penelitiannya itu menarik, itu jangan hanya membahas mikro, tapi kita juga harus tarik ke masalah yang makro, yaitu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi meskipun penelitiannya adalah masalah-masalah mikro, tapi kita tarik ke pemanfaatannya, variabel lainnya itu adalah masalah yang makro, yaitu pertumbuhan ekonomi di Indonesia seperti apa. Kemudian variabel yang kedua, kita cari variabel interveningnya supaya dari yang mikro itu sehingga sampai ke masalah makro itu mesti ada variabel interveningnya. Jadi apa yang harus kita jadikan variabel interveningnya adalah misalnya modal untuk berinvestasi. Cari itu variabel-variabel moderatnya, variabel-variabel interveningnya sehingga masalah keuangan syariah yang mikro tadi melalui variabel antara, melalui variabel intervening kita bisa sampai ke masalah makro, yaitu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, kita juga bisa mengangkat variabel-variabel penelitian yang berkaitan dengan kendala-kendala perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Saya ulangi ya, yang kedua ini adalah teman-teman bisa mengangkat masalah berbagai kendala perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Apa saja itu? Diantaranya misalnya kita bisa lihat minimnya modal perbankan syariah, yaitu tidak usah kita perbincangkan lagi, memang masih dalam kondisi seperti ini sehingga perbankan syariah itu masih sulit untuk masuk ke dalam pasar keuangan yang lebih luas ya. Kemudian yang kedua, kendala yang kedua adalah produk perbankan syariah itu masih belum bervariasi, jadi belum variatif ya. Silahkan teman-teman telusuri apa yang sudah ada, produk perbankan syariah itu apa yang sudah ada, apa yang belum ada. Kenapa belum ada? Kira-kira kendalanya apa gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ini adalah kendala yang terkait dengan masalah-masalah pelayanan publik. Ya, bagaimana SDM-nya dalam proses pelayanan publik. Yang keempat, ini tidak kalah pentingnya ya teman-teman sekalian, tentang persepsi. Persepsi siapa? Persepsi masyarakat tentang perbankan syariah. Masih banyak di masyarakat bilang begini, buat apa menggunakan jasa perbankan syariah? Semuanya sama kok dengan perbankan konvensional, nggak ada bedanya. Nah itu banyak sekali diucapkan oleh masyarakat yang masih belum mau menggunakan jasa perbankan syariah. Nah kemudian sehingga memang pada umumnya jadi belum tertarik gitu ya. Jadi persepsi bahwa sistem yang digunakan perbankan syariah masih dianggap sama, itu masih terjadi di dalam persepsi masyarakat secara umum, sehingga masyarakat yang mempunyai persepsi demikian belum tertarik untuk menggunakan jasa keuangan perbankan syariah. Nah baik teman-teman sekalian, berikut nih saya kasih contoh ya tentang judul skripsi dari perbankan syariah, tapi tidak banyak ya, terutama yang berkaitan dengan
literasinya ya. Jadi memang buat teman-teman yang pandai menulis itu sebaiknya, terutama nih yang tertarik di dalam perbankan syariah, boleh nih ditingkatkan literasi perbankan syariah itu untuk memberikan pendidikan, pembelajaran bagi masyarakat yang belum menggunakan perbankan syariah, yang belum menggunakan jasa perbankan syariah, supaya bisa tertarik untuk menggunakannya gitu ya. Dan bagi mereka yang sudah menjadi nasabah ya, orang-orang atau kelompok masyarakat yang sudah menggunakan perbankan syariah, bagaimana caranya kita mempertahankan mereka gitu ya, supaya lebih mereka lebih meningkatkan investasinya di lembaga keuangan syariah gitu ya, dalam hal ini adalah perbankan syariah. Nah jadi untuk ini saya ambil contoh aja buat teman-teman nih supaya lebih fokus nantinya. Judul skripsi yang berkaitan dengan literasi keuangan syariah nih, satu misalnya ini diambil dari dampak ya, dampak literasi keuangan syariah pada generasi milenial. Artinya ini yang akan, penelitian ini nanti akan meneliti atau mengambil ranah generasi muda gitu ya. Jadi kalau kelompok masyarakat generasi tua misalnya kurang tertarik pada lembaga keuangan syariah, kita sekarang mencoba ya masuk ke generasi milenial, dampak literasi keuangan syariah pada generasi milenial. Mereka itu banyak potensial lah untuk menjadi nasabah dari perbankan keuangan syariah ya, perbankan syariah. Nah, yang kedua sekarang pengembangan media sekarang, pengembangan media literasi keuangan syariah. Jadi ini media-media yang bisa mengembangkan literasi supaya banyak masyarakat yang tersentuh ya dengan bagaimana informasi-informasi tentang keuangan syariah gitu. Jadi ini memang masih perlu terus ditingkatkan supaya masyarakat lebih dapat meningkatkan pengetahuannya, kemudian paham, yakin, dan kemudian menjadi nasabah. Yang ketiga, pengaruh literasi digital ya. Nah ini udah mulai masuk ke digital keuangan syariah terhadap apa nanti. Jadi variabelnya yang pertama adalah literasi digital keuangan syariah, nanti variabel Y-nya atau moderasinya boleh 3 misalnya. Variabel X-nya adalah literasi digital keuangan syariah. Nanti teman-teman tinggal cari variabel interveningnya dan variabel Y-nya ya, seperti itu. Berarti kita bisa menggunakan 3 variabel. Yang keempat yaitu yang keempat nih masih banyak ya, kita mengambil masalah persepsi ya, persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat tentang literasi digital keuangan syariah. Jadi kita fokus kepada literasi digital keuangan syariah. Ya, jadi bagaimana persepsi masyarakat tentang hal ini? Ini banyak sekali yang bisa kita gali untuk menjadi topik penelitian. Nah, baik teman-teman sekalian yang belajar di Prodi Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk menentukan topik penelitian, kemudian membuat judul penelitian. Apakah itu skripsi ya, terutama saya ingin membantu teman-teman mahasiswa yang S1 ya, yang baru akan membuat penelitian untuk skripsinya. Jadi apakah itu skripsi atau mungkin S2 ya untuk tesis, silahkan, ini bisa dimanfaatkan sebagai pembuka lah, sebagai pengantar ya. Jadi jangan lupa bahwa literasi keuangan perbankan syariah itu masih harus ditingkatkan, dikembangkan lagi, diusahakan lagi banyak yang menulis sehingga masyarakat bisa terpapar dengan informasi yang bagus tentang perbankan syariah. Jadi jangan sampai terbentuk persepsi bahwa apalah kita menggunakan perbankan syariah, orang semuanya sama kok dengan
lembaga keuangan konvensional. Nah, itu sedikit demi sedikit kita berikan pembelajaran bahwa ada bedanya gitu ya. Nah, di mana bedanya, di mana letak perbedaannya, itu yang harus terus kita kembangkan melalui literasi keuangan syariah. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.